Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dari hati kita yang paling mendalam, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi adal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu bahasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka gemar untuk melakukan satu kebaikan-kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang membawa kemanfaatan adalah bahasa perdagangan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya perdagangan yang tidak pernah merugi itu adalah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Di banyak ayat Allah Ta'ala menerangkan tentang hal tersebut. Misalkan di dalam Al-Quran surat As-Saff ayatnya nomor 11 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai hamba-hambaku yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan satu perniagaan yang bisa menyelamatkan engkau dari azab yang sangat pedih. Kemudian di dalam Al-Quran surat Fatir ayat nomor 29, yang ini insya Allah akan jadi bahasan khutbah Jumat kita pada pertemuan kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu yatluna kitaballah, mereka itu membaca ayat-ayat Allah. Wa aqamus sholata, kemudian mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, kemudian mereka mau mendarma baktikan sebagian rizkinya, baik itu secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, maka yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan satu perdagangan atau perniagaan yang tidak pernah merugi. Maka ada 3 hal yang akan menjadi perdagangan kita dengan Allah, yang dengan itu kita akan mendapatkan keuntungan yang tidak pernah merugi. Keuntungan di dunia
lebih-lebih keuntungan di akhirat nanti. Apa itu? Yang pertama, yadluna kitabullah. Kita membiasakan untuk senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an adalah merupakan bimbingan Allah Ta'ala kepada hambanya yang beriman, agar hidupnya di dunia ini bisa dituntun menuju kepada kebaikan-kebaikan. Al-Qur'an adalah merupakan obat bagi hati yang sakit. Al-Qur'an adalah merupakan cahaya dalam kegelapan. Maka ketika kita ingin berdagang yang tidak merugi, dekatkanlah diri kita dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya. Seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, aku ciptakan engkau di dunia ini. Aku tidak ingin engkau tersesat. Maka aku berikan engkau petunjuk kehidupan. Itulah Al-Qur'anul Karim. Maka Rasulullah SAW bersabda, man ja'alal Qur'ana amamahu. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an ini sebagai imam dalam kehidupannya, sebagai petunjuk dalam kehidupannya, maka qadahu ilal jannah. Al-Qur'an akan membimbing dia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan tinggalkan membaca Al-Qur'an. Ketika mungkin hati kita sedang diliputi kegelisahan, bacalah Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat nomor 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Telah datang kepada engkau sekalian satu peringatan dari Tuhanmu. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan merupakan penyembuh dari penyakit yang ada dalam hatimu. Wa huda wa rahmatun lil mu'minin, dan menjadi hidayah, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika kita ingin hidup kita ini menjadi satu kehidupan yang tidak merugi, perdagangan kita dengan Allah Ta'ala adalah perdagangan yang tidak pernah merugi, bacalah Al-Qur'anul Karim. Walaupun mungkin kita baca hanya satu lembar, tapi setiap hari itu kita lakukan. Tentu membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, dengan menghayati dan memahami maknanya. Ya, monggo dipilihlah kapan waktu yang menurut panjenengan itu nyaman. Yang penting jangan sampai kita melewatkan satu hari itu tanpa membaca Al-Qur'an sama sekali. Kadang-kadang mungkin kita tidak bisa lepas dari HP kita. Kita tidak bisa lepas dari untuk membaca pesan WhatsApp yang ada dalam HP kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak peduli dengan Al-Qur'an kita. Maka ketika kita tidak ingin merugi, bacalah Al-Qur'an. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kemarin sudah pada saat peringatan Isra Mi'raj kita sudah mendengarkan penjelasannya. Satu-satunya perintah yang Nabi langsung dipanggil oleh Allah Ta'ala menghadap ke hadiratullah Azza wa Jalla adalah perintah sholat ini. Maka ketika kita ingin hidup kita ini berkualitas, maka perbaikilah kualitas sholat kita. Terutama sholat yang 5 waktu. Kita kerjakan sholat itu di awal waktu, secara berjamaah dan di masjid. Memang kita sholat di rumah hukumnya sah. Tetapi alangkah ruginya ketika kita menghilangkan banyak sekali keutamaan sholat berjamaah itu. Ketika kita sholat berjamaah, di sana ada pahala setiap langkah kaki kita. Kullu khutwatin ilal masjid, kullu khutwatin tamsiha ilal masjid shadaqatun. Setiap langkah kaki kita akan dihitung satu pahala kebaikan dan diampuni satu dosa kita. Belum lagi kemudian kita di masjid ada sholat sunnah tahiyatul masjid, ada silaturahimnya, kemudian ada keutamaan-keutamaan yang lain. Maka sholat ketika kita ingin tingkatkan kualitasnya, laksanakan secara berjamaah dan di awal waktu. Karena itu adalah bentuk perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Yang ketiga, perniagaan yang tidak pernah merugi adalah wa anfaku mimma razaqnakum sirra wa alaniyah. Kita mau mendharma baktikan sebagian dari rizki kita, baik itu secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Yang penting tujuannya ikhlas karena mengharapkan ridho Allah. Maka itu akan menjadi sebuah perdagangan yang tidak merugi.
Bahkan Allah Ta'ala akan mengganti 700 kali lipat dari apa yang kita infakkan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Ibaratnya kalau kita itu menginfakkan harta kita seperti kita menanam satu tanaman, satu biji tanaman, kemudian tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai menghasilkan 100 buahnya. Artinya 700 kali lipat. Masih ditambah dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka bersedekah, ya, walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak, tetapi istiqomah. Bersedekah tidak usah menunggu kaya. Maka dengan itulah kita akan bisa menjadi hamba yang tidak merugi dalam kehidupan ini. Itulah 3 hal yang merupakan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi dalam kehidupan ini, yakni membaca Al-Quran dengan penghayatannya. Kemudian yang kedua, menjaga sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, dengan menjaga keutamaan-keutamaannya. Dan yang ketiga, menginfakkan sebagian harta kita dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita ini adalah hidup yang bermakna dan perdagangan kita dengan Allah Ta'ala akan senantiasa mendatangkan kebaikan-kebaikan, baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Inna ahsanal kalam, kalamu wahil malikil mannan, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbik firwarham wa anta arhamur rahimin.